Dwi Farica Lestari kelahiran Subang 23 April 1997. Dwi merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Wanita muda berusia 24 tahun, asal Dusun Karanganyar, RT 18, Desa Kebondanas, Kecamatan Pusaka Jaya, Subang, Jawa Barat ini adalah seorang gadis yang baik dan juga ramah kepada sesama, dan terlihat tak pernah punya masalah dengan orang lain. Karena sikapnya itu wajar saja jika dia disenangi banyak orang di lingkungan tempat tinggalnya. Kehidupan percintaannya dimulai ketika dia masih bersekolah. Ia bertemu dan berkenalan dengan seorang pria idamannya dan berpacaran dengan waktu yang cukup lama. Hubungan keduanya pun terlihat bahagia. Sampai akhirnya Dwi Farica Lestari sudah lulus sekolah. Mereka akhirnya memutuskan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan pernikahan. Kehidupan pernikahan mereka terlihat harmonis hingga mereka dikaruniai 1 orang anak. Meskipun begitu, hubungan rumah tangga mereka selalu berjalan mulus, sampai akhirnya terjadi keretakan pada hubungan mereka, hingga akhirnya setelah beberapa waktu karena merasa sudah tidak ada kecocokan di antara keduanya, mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Setelah bercerai, Dwi Farica harus merawat anaknya yang masih balita sendirian. Selama itu dia merasa kebutuhan dia dan anaknya semakin banyak, sementara dia tidak memiliki pekerjaan. Dia kemudian bertanya kepada teman-temannya agar bisa membantunya mencarikan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Setelah bertanya kepada beberapa temannya, dia akhirnya mendapat informasi pekerjaan dari salah satu teman yang saat itu ada di Bali. Meskipun berat untuk meninggalkan anaknya yang masih balita, dia akhirnya berangkat ke Bali diantar orang tuanya hingga naik travel pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021. Dia akhirnya tiba di sana dan bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Dianti, seorang perempuan yang berusia 22 tahun. Dia kemudian tinggal di sebuah penginapan yang sama dengan temannya itu, yang berada di Jalan Tukat, Batanghari Panjer, Kota Denpasar Selatan, Provinsi Bali. Tepatnya di Thalia Homestay. Namun yang tidak diketahui oleh keluarga serta orang lain, ternyata dia bekerja sebagai penyedia jasa layanan kencan online di sebuah aplikasi hijau. Di aplikasi itu dia memasang foto profil yang menggoda, agar para pria hidung belang mau menggunakan jasanya. Pada tanggal 15 Januari 2021, Dwi mendapat pelanggan yang bernama Wahyu Dwi Setiawan. Pria asal Jember yang berusia 24 tahun, Wahyu membooking Dwi untuk layanan plus-plus di tempat kos Dwi di Jalan Tukat Batanghari Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Wahyu berhasil melakukan transaksi dengan Dwi untuk melakukan hubungan badan dengan bayaran Rp700.000 dari penawaran Rp1.000.000. Setelah keduanya setuju, Dwi pun menyuruhnya datang pada keesokan harinya tanggal 16 Januari 2021. Karena Dwi Farica masih harus melayani pelanggan lain terlebih dahulu, Dwi pun menyuruh Wahyu untuk datang pada malam hari. Kemudian sekitar pukul 1.20 dini hari, Dwi sempat mengunjungi temannya yang bernama Dianti di kamarnya untuk makan malam bersama. Setelah itu, Dwi pun pamit untuk pergi ke kamarnya karena akan ada pelanggan. Di sisi lain, Wahyu berangkat untuk menemui Dwi. Dia pergi menggunakan motor dan memakai jaket merah, celana biru, serta helm ojol agar tidak dikenali. Setelah sampai, karena jalan masuk ke penginapan saat itu sedang banjir setinggi lutut, Wahyu pun menunggu di depan toko, kurang lebih setengah jaman. Hingga akhirnya dichat oleh Dwi untuk naik dan masuk ke kos. Wahyu pun bergegas dengan berjalan kaki untuk naik ke kos yang ada di lantai 2. Ia naik sambil membawa handphone menaiki tangga. Setelah masuk ke kos Wahyu dan Dwi pun melakukan hubungan badan, tanpa Dwi sadari bahwa Wahyu sudah merencanakan niat jahat untuk menguasai harta Dwi. Wahyu juga telah mempersiapkan sepisau kerambit dari kediamannya. Setelah puas melakukan hubungan badan, Wahyu pun mulai melakukan aksi biadabnya dengan pisau kerambit yang dibawanya dari kosan yang ia simpan di saku celana kanan. Dan saat Wahyu mengambil HP dan dompet, Dwi sempat berteriak minta tolong. Tak ingin teriakan Dwi didengar tetangga kosnya, Wahyu pun membekuk Dwi serta menusuknya sebanyak 2 kali ke arah leher. Setelah melihat Dwi yang sudah tidak berdaya lagi, Wahyu mengambil HP dan dompet Dwi. Sebelum kabur, Wahyu juga masih sempat mengecek ke laci meja rias milik Dwi namun tidak menemukan apa-apa.
Wahyu kemudian bergegas keluar kamar melalui pintu balkon belakang sambil membuang benda tajam ke pot tanaman. Wahyu berjalan menyusuri balkon kamar belakang penginapan dan turun ke lantai 1 melalui tembok rumah samping menuju toko tempat ia memarkir sepeda motor. Setelah tiba di sana, Wahyu langsung meninggalkan lokasi dan kabur dari TKP menuju tempat tinggalnya. Wahyu sempat berhenti di kawasan Taman Pancing dan mengeluarkan dompet yang dicuri dari Dwi, lalu mengambil uang 700.000 yang ada di dalam dompet. Setelahnya dia membuang dompet itu ke sungai, lalu pulang ke tempat tinggalnya di daerah Denpasar Selatan. Di sisi lain, sekitar pukul 1.40 dini hari, Dianti yang belum sempat tertidur mendengar suara teriakan dan berisik suara kaki dari kamar Dwi Farika yang berada di sebelah kamarnya. Karena khawatir ada sesuatu yang tidak beres, Dianti pun kemudian menghubungi Dwi melalui pesan singkat tapi tidak dibalas. Tak hanya itu, Dianti pun beberapa kali mencoba menelepon namun tidak juga diangkat. Karena tak berani memastikan sendiri, Dianti lantas menghubungi petugas penjaga penginapan yang bernama Apris Misak untuk memeriksa apa yang terjadi di kamar Dwi Farika bersama-sama. Setelah penjaga datang, mereka kemudian mengetuk pintu kamar Dwi. Namun tidak ada jawaban karena tak ada sahutan dari dalam kamar yang senyap itu. Kecurigaan mereka pun semakin kuat, sehingga Apris mengecek lewat pintu balkon. Betapa terkejutnya ia melihat ada yang berceceran. Kemudian Dianti meminta tolong kepada tetangga di kamar nomor 4 atas nama Willy Widya Kusuma. Namun Willy mengatakan untuk menunggunya sebentar, karena istrinya diduga sedang kesurupan. Setelah istrinya tersadar, barulah mereka mengecek kamar nomor 1 dan melihat korban bersimbah dengan keadaan tertelungkup tanpa busana. Kemudian kembali lagi dan memberitahu keadaan Dwi Farika kepada Dianti. Mendengar hal itu, Dianti merasa panik dan takut. Lalu dia memberitahukan penemuan itu kepada seluruh penghuni lainnya, kemudian keluar dari kamar, dan mereka juga memastikan keadaan Dwi. Melihat hal itu, mereka kemudian menelpon pemilik penginapan dan memberitahu bahwa di kamar nomor 1 telah terjadi pemilik penginapan menyuruh mereka untuk diam dulu dan jangan ribut agar tetangga lain tidak terganggu. Pemilik penginapan kemudian melaporkan hal itu ke polisi. Tidak berselang lama, polisi yang mendapat laporan itu langsung datang ke lokasi. Sementara itu, jasad Dwi Farika dievakuasi ke RSUP Sanglah Denpasar untuk dilakukan visum oleh petugas medis. Polisi menduga janda cantik itu merupakan korban perampokan disertai pembunuhan karena sejumlah luka di tubuhnya serta beberapa barang hilang, diantaranya HP dan uang. Setelah kejadian itu, polisi melakukan olah TKP selama kurang lebih 3 jam. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi termasuk memeriksa sejumlah rekaman CCTV. Dari rekaman tersebut terlihat seorang pria mengenakan jaket ojol merah berjalan menaiki tangga. Pria tersebut memakai helm warna hijau bercelana pendek warna biru sambil membawa handphone. Selain rekaman CCTV, polisi juga menemukan sebuah helm ojol serta benda tajam di kamar. Dari sejumlah temuan itu, polisi menyimpulkan bahwa pria itu adalah pelakunya. Dilihat dari helm yang ditemukan di TKP, serta dari hasil rekaman CCTV. Berdasarkan informasi itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya sekitar kurang lebih selama 1 bulan, polisi akhirnya menemukan titik terang dan berhasil mengungkap identitas pelaku, yaitu Wahyu Dwi Setiawan, yang berusia 24 tahun. Pemuda asal Dusun Kerajaan Lor RT 002 RW 002 Kelurahan Sumbrejo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Polisi sempat mengetahui keberadaan Wahyu di tempat tinggalnya di Denpasar Selatan. Namun belum sempat polisi melakukan penggerebekan. Wahyu sudah kabur ke Pulau Jawa pada hari Jumat, tanggal 12 Februari pukul 8 malam. Wahyu diamankan petugas dalam persembunyian di rumah mertuanya di wilayah Jember, Jawa Timur. Saat diinterogasi oleh polisi, Wahyu mengaku sedang dalam kesulitan ekonomi karena harus menghidupi istri dan anaknya di Jember. Saat di Bali, dia bekerja sebagai buruh bangunan. Selama penyelidikan, Wahyu diketahui merupakan seorang residivis perkara pencurian HP di sebuah gerai di wilayah Jember, Jawa Timur. Dia telah menjalani hukuman 9 bulan penjara. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar,
Hakim menilai perbuatan Wahyu bersalah karena melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain untuk tujuan sesuatu, atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Wahyu terbukti secara sah sebagaimana tertuang dalam pasal 338 KUHP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Wahyu divonis selama 12 tahun penjara.